Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Lagi ya. Ini masih banyak yang tarawih ini kelihatannya. Oke, kita mulai aja ya. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Monggo Kang. Oke, bentar ya. Kang, itu kemut Kang. Oh, belum berarti. Iya, belum. Makanya kok ini dari saya. Oke, saya ulangi. Ya. Sebuah periode pencarian batin yang sangat intens dimulai mencoba menemukan Tuhan sebagai seorang agnostik itu nggak mungkin gitu. Kamu ingin memperagakan, kamu ingin menjadi medan kehadirannya tapi masih ego, masih es kecil. Nggak mungkin. Harus larutkan dulu es kecil itu. Melalui apa? Jalur pencerahan, praktek nafi isbat yang amalia dan ilmiahnya gitu. Bagaimana mungkin seseorang yang percaya bahwa Tuhan tidak dapat dikenal bisa menemukan Tuhan? Pencarian Hawking membawanya ke kontak dengan gerakan keagamaan seperti Quaker, ethical culture, religious science. Tetapi dia kemudian tuh tertambat di ajaran Buddha dan praktek Zen. Setelah Perang Dunia II, minat terhadap ajaran Zen itu meningkat di Amerika. Minat di sana tuh setelah Perang Dunia II kan ada depresi kultural ya. Depresi kultural. Jadi di depresi kultural ini orang kemudian tuh mulai minat kepada
praktek spiritual gitu ya. Dan di Amerika ajaran itu dikenalkan oleh Alan Watts. The Way of Zen karya Watts yang populer diterbitkan pada tahun 1957 dan Barat menjadi tergoda oleh filosofi dan praktek kehidupan Timur. Buddhisme dengan Dharma dan hukum yang benar mungkin terlalu mengingatkan Hawking pada praktek keagamaan, pada hari-hari keagamaan sebagai seorang episkopal. Salah satunya adalah mengikuti ajaran kitab suci yang dibabarkan oleh Buddha, sang pendiri. Sebaiknya Zen, cabang mistik Buddhisme, jadi kayak torikonya Buddhisme, menjauhkan diri dari Buddha. Karena merupakan jalur langsung dari pengetahuan, pengalaman, experiential knowing. Jadi dialami langsung. Nah, sama juga dengan la ilaha illallah itu kudu dialami langsung. Itu. Wong torikonya Buddha aja itu memperkenalkan pengetahuan yang tahqiq pada diri sendiri. Experiential knowing. Masa kamu tarekat Kanjeng Nabi kok ndak tahqiq dengan dirimu? Itu kan harus diperhatikan ya. Bahwa ini tuh tradisi ilmu. Tradisi ilmu, jangan dianggap amalia biasa aja. Kudu experiential knowing. Orang toriko harus punya pengetahuan yang langsung pada dirinya. Nggak boleh katanya-katanya. Nggak boleh katanya-katanya. Semua toriko itu ya kayak gitu. Penjelasan singkat tentang Zen dari Watts yang membedakan Zen dengan agama-agama lain membantu menjelaskan ketertarikan Hawking terhadap jalan ini. Bagaimanapun, kredo, dogma, dan sistem filosofis hanyalah gagasan tentang kebenaran. Hanya gagasan. Teologis itu gagasan. Sama seperti kata-kata, bukanlah fakta, hanya tentang fakta. Not about. Not about. Sedangkan Zen adalah upaya keras untuk bersentuhan langsung dengan kebenaran itu sendiri, tanpa membiarkan teori dan simbol berdiri di antara yang mengetahui dan yang diketahui. Jadi yang mengetahui subjek, yang diketahui objek, ini konsep, ya kan? Teori. Enggak, Zen itu langsung, sekaligus. Sama aja sebenarnya dengan toriko itu ya seperti itu. Di mana-mana namanya toriko itu ya no experience experiential knowing. Jangan hanya sama di amalia, nggak ada experiential knowing-nya. Itu menjadikan agama ini hanya kayak kumpulan dogma. Gitu. Nah, itu harus diilmui. Apalagi sudah misalnya masuk jadi anggota toriko, punya kewajiban yang harus kalau sudah masuk itu dibandingkan dengan mereka yang belum. Gitu. Sang Buddha tidak menggunakan istilah Tuhan dalam ajarannya. Dia mengilustrasikan para pemulahnya bahwa mereka dapat mewujudkan realitas tertinggi mencapai nirvana tanpa mengandalkan kepercayaan pada Tuhan. Hal yang sama berlaku untuk latihan Zen. Jadi tidak ada konsep Tuhan, bukan berarti tidak ada Tuhan, tidak ada konsep Tuhan yang dikonsep. Tanpa ada Tuhan yang dikonsep sebagai penghukum, penghakim yang membangkitkan perasaan dan berdosa, Hawking justru bebas menjelajahi wilayah batin yang subjektif. Buddhisme Zen tampaknya menawarkan rute tercepat. Jadi Hawking mengira dia bisa mengakhiri kecanggungan tentang Tuhan melalui Zen Buddhisme. Jadi nggak ada. Di sana nggak ada konsep Tuhan.
Bukan berarti nggak ada Tuhan, nggak ada konsep Tuhan. Gitu. Seperti yang dijelaskan Watts, telah dikatakan bahwa perbedaan antara Zen dan bentuk-bentuk agama lain adalah bahwa semua jalan lain berkelok-kelok perlahan-lahan ke lereng gunung, tetapi Zen seperti jalan Romawi menyingkirkan semua rintangan dan bergerak dalam garis lurus dan goal. Gitu ya. Zen membutuhkan disiplin dan kekuatan yang ketat, dua kualitas yang dimiliki Hawking, kecuali dalam hal kecanduan. Jadi Zen itu dianggap agama progresif. Progresif tanpa melihat ke belakang. Mengikuti pengalaman Hawking tentang totalitas penderitaan manusia di hutan, ia tidak lagi mau mengikuti ajaran apapun tentang iman dan kepercayaan. Bersumpah hanya untuk mengejar kenyataan melalui pengalaman langsung, marifat yang secara resmi dimulai dengan psikoanalisnya sendiri. Dia langsung mengejar marifatnya dulu. Persoalannya kan agama ini konsep, diajarkan hanya sisi konsepnya, tidak diajarkan sisi marifatnya. Padahal agama itu ya marifat yang ya ada marifat ya marifat. Cuma kan seolah-olah selama ini institusi agama itu nggak mengajarkan sisi marifatnya. Seolah-olah, seolah-olah. Hanya seolah-olah. Hawking berlangganan majalah bulanan First Jet Institute of America, di mana dia mempelajari nilai teknik meditasi Zen formal. Dengan latihan Zazen, dia mulai bermeditasi setiap hari selama 2 jam penuh, 1 jam setiap pagi, pukul 5 pagi, kemudian 1 jam lagi di malam hari sebelum makan. Udah kayak apa itu? Amalia Torikoh. Udah kayak Amalia Nafi Isbat ini. Habis subuh sama habis isya kalau isya tariah. Nggak tahu kalau di apa Toriko lain. Tetapi Zen tidak membantu kecanduan atau depresinya, juga tidak menundukkan kecemasan eksistensinya. Tambah masuk lagi ke dasar neraka. Sebagai pecandu alkohol yang usia 37 tahun, Hawking memasuki keadaan apatis yang mendalam, terputus dari keluarga, kolega, dan teman-temannya. Tidak ada yang mengerti dia, dan bahkan jika mereka mengerti, tidak ada cara untuk membantu. Hawking merasa hampir mati, tenggelam dalam depresi berat selama berbulan-bulan. Namun alih-alih melawan alkoholisme, ia memutuskan untuk terjun ke dalamnya, membawanya ke kedalaman kesengsaraan. Pada Januari 65, di sini masih mau PKI ini, 10 bulan lagi. Hawking memutuskan bahwa kewarasan tidak dapat dicapai. Itu tidak mungkin, itu tidak akan pernah terjadi padaku, dan saya mencapai keadaan tanpa harapan dan keputusasaan hitam. Saya memutuskan saya harus meninggalkan dunia ini. Dia akan mengambil nyawanya dengan 50 cc demerol. Ketika dia berpikir, Anda tahu dalam 1 atau 2 detik ini bisa norak, bunuh diri ini. Hawking mengingat momen ini sambil tertawa. Ini bisa memalukan jika saya tidak benar tentang semua ini. Orang agnostik yang diakui memiliki momen keraguan yang berharga. Alih-alih mengambil demerol, Hawking malah memutuskan untuk memberikan satu kesempatan terakhir. Semuanya dalam bahaya. Kelangsungan hidupnya bergantung pada perkembangan kesadaran spiritualnya, yang itu bagi seorang agnostik tidaklah mudah. Gitu ya. Apalagi yang hanya ikut-ikutan. Tidak mudah mencapai kesadaran spiritual kalau jiwanya masih
hanya ikut-ikutan, tidak mau mencari kebenaran tentang dirinya. Dalam spiritual nggak bisa ikut-ikutan. Nggak bisa. Harus itu panggilan. Panggilan bahwa saya harus menemukan diriku. Jangan ikut-ikutan. Nggak bisa ikut-ikutan dia. Seperti itu. Jadi orang itu Masotoriko didorong untuk menemukan kebenaran tentang dirinya, bukan ikut-ikutan. Kalau kita ini kan sebenarnya bukan menemukan kebenaran tentang diri, hanya karena takut neraka. Makanya kurang begitu cerdas, walaupun sudah Masotoriko, karena motifnya itu loh. Motifnya itu terlalu pendek, terlalu dangkal. Bukan salah sih, tapi terlalu dangkal motifnya untuk masuk Toriko. Motifnya belajar spiritual tuh jangan dicampur dengan motif lain. Tapi motifnya itu harus murni untuk menemukan kebenaran pada dirinya. Bukan untuk yang lain. Yang kadang-kadang itu dicampuri oleh niat aneh-aneh. Ada yang masih belajar, udah belok kiri, belok kanan lah, mau macam-macam. Yang serius, biar cepat gitu ya. Dengan demerol di sisinya, dia memejamkan mata, mengambil posisi meditatif dengan dorongan tanpa henti untuk mencapai kebenaran. Apapun yang terjadi. Jadi jangan sampai ada konflik interest dalam prosesmu untuk menemukan kebenaran. Jangan sampai. Jangan banyak, motifnya itu jangan banyak pindah-pindah. Karena itu menyakitkan dalam proses spiritual, kamu ada motif yang lain. Hawking memasuki keadaan penderitaan spiritual batinia, depresi yang mendalam dari spirit itu sendiri. Mencapai kedalaman keputusasaan, dia mendapati dirinya berada di alam pengalaman neraka. Penderitaan yang intensif berjalan melalui pikiran Hawking. Tetapi dia menyelam lebih jauh lagi. Di sebelah kanannya, dia melewati sebuah tanda bertuliskan, abaikan semua harapan kamu yang masuk ke sini. Karena tidak ada jalan kembali. Kalimat itu dari Inferno Dante. Hawking mengatakan dia tidak pernah membaca di Inferno sebelum pengalaman ini. Dan percaya dia secara langsung mengenali tanda yang benar-benar ada di neraka. Tentu saja, mungkin saja dia pernah mendengar kalimat yang terkenal itu yang dikutip di satu tempat dan mengingat kata itu tanpa menyadarinya. Hawking terjun ke dalam kutukan abadi tanpa harapan, tanpa pilihan. Itu adalah perasaan kuatnya. Begitu Anda memulai jalan ini, dia mengatakan hari ini tentang pengalaman mereka. Tidak ada jalan untuk kembali. Ketika kedalaman jiwa dieksplorasi dengan tujuan yang pasti untuk menemukan kebenaran, jangan bengkok-bengkok. Keadaan meditasi yang intens mengarah ke alam keputusasaan yang parah dan akhirnya kedalaman neraka dalam dimensi abadi penderitaan, di mana seseorang selamanya terputus dari cahaya. Kedalamannya tidak ada habisnya, teror isolasi abadi tanpa harapan untuk mengakhirinya atau bahkan kelegaan dengan pemusnahan. Jadi lebih lega kalau mungkin bunuh diri saja gitu. Karena bahkan tidak ada kemungkinan kematian sebagai pelarian terakhir. Saat dia turun, Hawking menemukan penderitaan tanpa akhir,
ketidakberdayaan total, dan kesendirian total. Di mana tingkat atas neraka dicirikan oleh rasa sakit dan siksaan, Hawking mengatakan bahwa tingkat yang lebih rendah ditandai dengan tidak adanya harapan sama sekali. Penderitaan tanpa akhir, tanpa harapan, pemulihan, dan penebusan. Kalau di atas ada rasa sakit dan penderitaan. Jadi kalau misalnya berarti teman-teman masih mengalami penderitaan, siksaan, itu berarti di neraka tingkat atas. Kalau di bawah itu putus asa gitu. Nggak ada harapan untuk ditebus. Di sini dalam penderitaan spiritual yang tak lekang oleh waktu ini, dia mencapai lubang kegelapan eksistensial, keputusasaan spiritual yang darinya dia merasa tidak ada jalan keluar. Dalam domain psikis tergelap dari kegelapan ini, ada kemusnahan semua harapan pembebasan. Jadi nggak ada harapan untuk bebas. Ada kemunculan dalam kegelapan spiritual total dan penderitaan teror eksistensial dan kesendirian. Diambang kematian dengan tidak ada yang tersisa untuk dipegang erat, dengan pengabaian tanpa batas dan keputusasaan tanpa akhir, sebuah suara hening muncul dalam dirinya dan berteriak, jika ada Tuhan, saya meminta bantuannya. Hawking tidak menahan nafasnya karena dia tidak benar-benar percaya dengan Tuhan, tetapi kemudian realitas berhenti dan menghilang. Lalu semuanya kosong gitu ya. Beratnya ini. Nah, ini karena tidak mau mengelola nature ego. Ya waktu itu belum ada kan. Masuk ke neraka atas, rasa sakit dan penderitaan. Neraka yang paling bawah dari ego itu adalah keputusasaan dan tidak ada harapan. Oke, itu saja malam ini. Kita berlindung ini jangan sampai masuk ke sana gitu ya. Besok kita mulai masuk bab 7 transformasi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.